Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Bapak Profesor Dr. Agus Sani, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sama kita hormati, barakallah, semoga Allah memberkahi Bapak dalam menjalankan amanah memimpin universitas ini. Bapak-bapak para pimpinan universitas lainnya dan pimpinan fakultas, bapak-bapak BPH, para dosen, pegawai, kaum muslimin dan muslimat, seluruh kita yang berhadir pada kesempatan ini. Tentu saja juga saya sapa para pemirsa TV-mu di seluruh Indonesia. Judul yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi adalah karakteristik Islam berkemajuan. Muhammadiyah itu identik dengan karakteristik. Karakteristiknya itu adalah berkemajuan, memahami agama sebagai agama yang tidak saja menjadi kebutuhan kita, tapi juga membuat kita progres maju ke depan dan berkemajuan. Karena itulah terus-menerus kita perlu mengkaji supaya agama yang kita pahami itu tidak sekedar sebagai taklif, beban yang terasa semakin hari memberi kesulitan kepada kita, yang kita rasakan juga di bawah orang sehingga muncul konflik-konflik dengan membenturkan kesana kemari. Tapi mari kita pahami terus dengan mengkaji Islam, sehingga betul-betul Islam ini membawa kepada sesuatu yang membuat kita di dalam hidup menjadi senang, menjadi bergembira, bahkan dalam doa kita sebut menjadi orang yang berbahagia. Saya sering ditanya orang, kenapa Muhammadiyah tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apakah Islam yang sebenarnya itu belum dipahami oleh Muhammadiyah? Kalau kita mengambil contoh, karena kita di dunia akademis, seorang ilmuwan, kalau ada orang ilmuwan merasanya sudah sampai ke batas dari ilmu yang digelutinya sebagai seorang expert, itu artinya orang itu sudah berhenti jadi ilmuwan. Karena ternyata ilmu itu adalah semakin didalami, ibarat lautan yang tidak bertepi. Bahkan kalau ada orang yang sudah berkhidmat, membagi waktunya seluruh hidupnya untuk ilmu, dan dia kemudian menyenangi ilmu pengetahuan itu, segala susah dengan ilmu itu dia akan nikmati sendiri. Orang ini adalah sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Karena itu tidak ada orang yang bisa memastikan bahwa Islam yang dianutnya itu adalah Islam yang sudah benar. Yang bisa memastikan kita Islam yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu umat Islam tidak perlu saling mengklaim dirinya, termasuk orang Muhammadiyah, sebagai orang yang benar dalam beragama, apalagi menganggap orang lain yang juga saudaranya adalah orang-orang yang salah. Inilah hal yang belakangan ini dimunculkan oleh orang-orang dengan mengambil kepentingan di dalamnya. Karena itu dalam salah satu putusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, ada satu hal yang sangat luar biasa yang sebenarnya ini juga sudah dihasilkan
pada muktamar-muktamar sebelumnya apa yang disebut dengan risalah Islam berkemajuan. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberi gambaran umum saja apa karakter atau karakteristik khas, karena ini tidak satu khasais atau ciri-ciri yang menjadi Islam berkemajuan itu, sehingga kita berada di dalamnya dan kemudian kita merasakan bahwa Islam itu akan betul-betul membawa rahmat kepada kita, kepada orang lain, bahkan kepada semua makhluk di alam ini. Karakteristik Islam berkemajuan itu ada 5. Pertama adalah mabni ala tauhid, berlandaskan pada tauhid. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika masih berada di Mekah selama 13 tahun, lebih separuh dari kerasulan beliau itu adalah membangun tauhid. Jangan dipahami tauhid ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan syirik saja. Tentu kalau syirik itu sudah sesuatu yang sangat jelas, ya. Tapi yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih kecil yang menyebabkan seseorang apabila berada dalam situasi yang tidak memelihara ketauhidannya, dia akan terjerumus dan kemudian kehadirannya sebagai makhluk tidak bisa memberi manfaat. Karena itulah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya At-Tauhid menyebut ada memang syirik yang akbar. Tapi kalau itu sudah hal yang biasa. Tapi yang mungkin menjadi persoalan kita adalah syirik yang ashar atau syirik yang khafi. Orang selalu menganggap bahwa Muhammadiyah itu Wahabi dan Wahabi itu berpaham fundamentalis. Saya terus terang membaca buku Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya kira itu bisa diperdebatkan apakah mengakar atau menjadi pondasi dari fundamentalis atau ekstremis. Yang dimaksudkannya dengan syirik khafi adalah sesuatu di mana orang tidak konsisten pada ajaran agama, terutama hal-hal yang terbiasa dalam hidupnya. Salah satu diantaranya adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu artinya bersaksi palsu. HP itu adalah suatu hal yang berpotensi membuat kita tidak jujur. Saya kira, saya pribadi saya akui, bapak-bapak saya kira kalau nggak mengakui nggak jujur juga. Ya. Hampir semua orang seperti itu. Karena orang tidak akan jujur karena dia tidak berhadapan dengan orang lawan bicaranya. Kalau dia berbeda di satu tempat, di tempat yang berbeda, maka peluangnya untuk tidak jujur itu lebih besar. Karena tidak ada yang tahu. Nah, sampai hal-hal yang sekecil seperti itu. Hanya Allah, barangkali malaikatlah selain Allah. Atau mungkin kalau ada lagi yang tahu, mungkin barangkali itu adalah setan yang tahu. Kalau orang tidak jujur. Itu contoh dari syirik khafi. Di mana kemudian orang sekali-sekali dan kemudian menjadi kebiasaan tidak jujur. Tidak jujur ini bisa menjadi meluas sampai ke tingkat syirik, namanya syahadatuz zur, saksi palsu. Jangan dibayangkan kalau saksi palsu itu di pengadilan dengan menggelapkan semua bukti-bukti, dengan membayar semua saksi-saksi. Bukan itu. Kalau itu tentu sekarang ini sudah semakin sulit orang melakukan itu. Karena canggihnya
alat-alat yang bisa mendeteksi kecurangan orang. Ada lie detector yang sekarang dikembangkan, tidak hanya melalui alat, secara psikologis dari semua ucapannya, sehingga tidak heran kita seseorang diperiksa sampai 10 jam hanya dengan 10 pertanyaan. Yang kalau hal-hal ini sering diungkapkan kepada kita, kita tidak bisa mengingat, karena yang paling susah dalam hidup adalah mengingat kebohongan. Apalagi kalau sudah dinikmati kebohongan itu. Orang ketawa kita nikmati, padahal kita penyebabnya orang ketawa karena kita berbohong. Nah, hal-hal yang seperti ini melandasi tauhid. Jadi tauhid itu adalah keesaan Allah, baik secara kekuasaan, secara sifat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Selain itu, jadi kalau kita sekedar berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah biasa, ya. Tapi kemudian yang paling sulit belakangan ini adalah dalam kehidupan, bagaimana menghadirkan Allah di dalam kesadaran kita dan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan itu. Itu yang dimaksud dengan takwa itu. Jadi takwa itu bukan sholat di masjid takwa. Kalau sholat di masjid takwa lah orang yang bertakwa itu peluangnya, maka Muhammadiyah Sumatera Utara paling banyak bertakwa, karena hampir semua masjid Muhammadiyah Sumatera Utara namanya masjid takwa. Dan kita sudah masuk ke dalamnya, bahkan berjam-jam di dalamnya. Takwa itu adalah hadir dalam kesadaran kita. Jadi setiap kita sadar, akan muncul dari kesadaran itu bekerjanya semua organ-organ tubuh kita, saraf kita, dan kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat itu, mengetahui itu. Itu yang dimaksudkan dengan berlandaskan kepada tauhid itu. Yang kedua adalah tentu kita Islam berkemajuan harus berada dalam rel Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disebut dengan rujuk ilal Quran was Sunnah. Karena begini, ya, Quran dan Sunnah itu tidak kita terima langsung seperti halnya, atau kita tidak lihat langsung seperti halnya para sahabat. Kalau para sahabat, mereka melihat Rasul itu menerima wahyu. Sampai-sampai dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, ya, kekuatan iman mereka, kepercayaannya kepada Allah setingkat dengan kepercayaannya kepada Rasul itu. Tapi ada satu hal yang tidak baik, kadang-kadang salah menyampaikannya. Orang lebih banyak berselawat daripada berzikir kepada Allah. Memang kita bersalawat diperintahkan, tapi sebetulnya harus berzikir kepada Allah yang lebih banyak daripada bersalawat. Dalam Al-Quran tidak ada perintah bersalawat, itu hanya ada satu, sallu, satu kali. Tapi berzikir itu wa dzakarallaha katsiran. Jadi artinya memang ketika bersalawat itu sudah ingat Allah. Tapi kalau dilihat dari segi teks seperti itu. Yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ihya'ul ijtihad wa tajdid. Salah satu ciri dari Muhammadiyah itu yang membedakannya dengan yang lain, apa yang dipertegas dalam anggaran dasar pasal 4 itu, bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan Al-Quran, hadis dan tajdid. Kata tajdid itu, tajdid itu artinya melakukan inovasi, mencari sesuatu yang bisa lebih maslahat. Karena dalam satu hadis sahih disebutkan, al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if wa fi kulli khair ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Orang sering hanya menyebut potongan ayat di hadis yang di atas saja, padahal hadis ini ada rangkaiannya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah.
daripada mukmin yang lemah. Karena itu berlaku baiklah dalam segala hal. Jadi ada perintah berlaku baik dalam segala hal. Ya. Teruslah terdorong hatimu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian minta tolonglah kepada Allah, jangan kamu menjadi lemah. Untuk bisa memenuhi, bisa memberi manfaat, tidak lemah, minta tolong kepada Allah, ini adalah penerapan dari kata tajdid. Karena itu tidak bisa orang bertajdid supaya memberi manfaat kehidupannya kepada orang lain kalau dia tidak terus-menerus mengupdate, mengaktualisasi ilmunya yang sesuai dengan kondisi. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Kalau haji cukup sekali, kalau sholat tertentu waktunya, kalau belajar tidak pernah dibatasi waktunya. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Quran, isyaratnya luar biasa. Yang berhubungan dengan ilmu itu seluruhnya dalam bentuk kata kerja. Ya'qilun, yatafakkarun, yatadabbarun, seluruhnya dalam bentuk kata kerja. Dan kata kerjanya itu adalah bentuk mudhari, sedang atau ke depan, istiqbal, future. Karena itu tidak boleh berhenti belajar. Maka kalau kita hubungkan dengan Ramadan, Al-Baqarah 184 itu malah mempertegas in kuntum ta'lamun. Artinya orang yang melaksanakan siamu Ramadan atau qiyamu Ramadan, kalau siamu Ramadan itu pada siang hari, qiyamu Ramadan itu pada malam hari, salah satu yang harus mengisi Ramadan itu, ya selain hal-hal yang sudah diatur seperti sholat, seperti berinfak, membaca Quran, tapi sebetulnya yang paling bisa banyak supaya terus terisi Ramadan itu adalah menambah ilmu. Menambah ilmu itu jangan dibayangkan kalau ada 10 ilmu itu setelah kita membaca, setelah kita belajar, semulanya cuma 6 menjadi 8, bukan begitu. Menambah ilmu itu kalau kita lihat rangkaian dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah membuat otak kita bekerja, membuat pikiran kita bekerja. Karena pikiran ini kalau dia nggak dipakai, maka dia akan beku dan lama-lama pikun. Itu yang dirasakan oleh Mahathir Muhammad. Sehingga ketika dia dari usia hampir 90 pun cara berpikirnya masih bisa bermanfaat kepada orang. Dan mungkin juga ada faktor lain sehingga dia tidak diprotes ketika walaupun tidak lama-lama menjadi Perdana Menteri. Karena itulah ini yang terus harus kita sadari. Kalau umat Islam terus-menerus belajar, sekarang ini selalu disebut Muhammadiyah itu, yang dimaksudkan dengan Islam berkemajuan itu, ketua umum kita sering menyebut Islam yang dipahami Muhammadiyah adalah Islam hadarah, Islam peradaban. Tidak mungkin peradaban yang pernah diperoleh umat Islam di abad tengah, mulai pada 700 sampai 12 ayat 700 sampai 12 miladiah, di mana lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dan kemudian Islam menjadi pusat peradaban di dunia ketika itu. Kalau tidak tumbuh suatu keinginan yang belajar terus-menerus. Jadi Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang memang membaca. Tetapi jangan lupa, kalau kita lihat surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua yang kita baca, semua yang dimana akal kita bisa bekerja, itu harus disadari sebagai satu ciptaan Allah. Sehingga ilmu itu tidak kemudian membuat orang menjadi sombong, dan ilmu itu kemudian diabdikan sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada kemanusiaan. Karena tidak jarang orang yang berilmu tapi keluar dari garis-garis ilahiyah, tidak membaca karena faktor ketuhanannya atau tauhid tadi, maka ilmu yang seperti ini bisa membawa mudarat. Yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah. Kalau kita lihat wasatiyah itu
dalam memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kemukjizatannya selain isinya adalah pada bahasanya, selain isinya juga pada bahasanya. Kekayaan yang digambarkan oleh bahasanya itu harus terus mendorong orang untuk menelaah Al-Quran. Mungkin sekarang tidak lazim ya, tapi orang seusia saya, seusia Pak Rektor barangkali biasa mendengar nyanyi Ummi Kalsum, penyanyi Mesir yang terkenal itu. Bait yang sama diulanginya dengan tekanan nada yang berbeda, itu menimbulkan suasana yang berbeda. Saya tidak sampai memahami bahasa pada zauk Arab itu, rasa bahasa itu. Tapi dengan suaranya yang begitu dilantunkan beberapa kali itu menimbulkan inspirasi yang berbeda. Mungkin penyanyi-penyanyi kelas dunia ya bisa menyanyikan ulang bait yang sama, tapi kemudian dengan menimbulkan rasa yang berbeda. Ya. Wasatiyah ini muradifnya, sinonimnya adalah kata adil. Kata Maurice Bucaille, seorang ilmuwan Prancis yang kemudian masuk Islam, sebenarnya lebih dekat kita memahami kata adil daripada wasatiyah. Kalau adil ini semua anak kecil pun tahu adil. Tapi kalau anak TK, anak SD ditanya wasatiyah, dia nggak paham. Apalagi sekarang wasatiyah itu diperrumit-rumit pemahamannya, dicarat ke sana kemari. Ya. Saya pernah beberapa kali mendengar orang ceramah, ini kayaknya dipersulit-sulit saja ini. Padahal muradifnya adalah adil. Dan kalau ditanya adil, semua orang tahu adil itu apa. Ah, masa kamu lebih banyak? Ini 10, kamu dapat 7, saya cuma dapat 3. Itu adalah ungkapan ketidakadilan. Itu. Padahal itu muradif dari kata wasatiyah. Al-waznu, wazan, timbangan, ya, seperti simbol dari pengadilan kita. Al-qistu, wasit, sudah bahasa kita. Seharusnya sebahagian itu sudah kita serap. Apalagi kata adil dalam Pancasila kita luar biasa itu sebagai konsep bernegara. Pancasila kata orang hukum bukan hukum, tapi filosofi landasan dari hukum. Kalau filosofi berarti dia harus mewarnai, menjiwai semua produk hukum di Indonesia. Ada 2 kata adil itu, di sila kedua dan di sila kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru di sila yang kelima, keadilan sosial. Nah, Muhammadiyah dengan konsep Islam berkemajuan itu menginginkan seperti itu. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa Muhammadiyah itu secara konsep perorangan barangkali ada, tapi secara konsep yang dirumuskan oleh persyarikatannya menginginkan 2 hal yang ditekankan di dalam Pancasila itu. Berarti kalau dia mengikuti itu, orang Muhammadiyah itu sudah otomatis jadi Pancasilais, kecuali dia mengingkari itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, tahqiq ar-rahmah lil alamin, ar-rahmat lil alamin. Ini yang dimaksudkan tadi bermanfaat. Jadi kita harus berpikir apa yang bisa saya beri manfaat kepada orang. Jangan berpikir selesai dulu saya baru bisa memberi manfaat kepada orang. Sifat egois nanti akan selalu muncul. Enggak pernah kita merasa selesai dengan urusan kita. Apalagi kehidupan ini terus menerus dengan kemajuan ilmu, tingkat kompetisi yang semakin kuat, keterbukaan melalui jaringan-jaringan yang semakin terbangun dari kehidupan dinamika masyarakat. Enggak pernah orang bisa menyelesaikan persoalannya, selalu bertambah.
Apakah dengan demikian kita berhenti, bahkan menunggu saatnya kita berlapang-lapang? Tidak. Dalam filosofi hukum Islam, pemahaman dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kamu tidak dibebani seberat kemampuan kamu, itu artinya semakin berkelapangan orang, maka Islam memberi beban kepadanya yang lebih besar. Semakin orang berkesempitan, maka beban Islam kepadanya, taklif kepadanya juga kecil. Kalau saya umpamanya ketika baru jadi dosen hanya sekedar berimpak, sekarang saya sudah jadi guru besar yang semua orang tahu secara negara berapa tunjangan kehormatannya, sertifikasinya, maka saya tidak melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Harus ada perubahan dengan hal yang seperti itu. Dan itu menumbuhkan optimisme, bukan memaksa kita dalam beragama, tidak. Karena keyakinan kita kepada Allah, orang-orang yang terus-menerus mendekat kepada Allah dan minta bantuan dari Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Dan faktanya itu terbukti. Orang-orang yang kemudian begitu yakin bahwa Allah itu adalah yang maha menolong, maka ternyata orang itu kemudian tertolong dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang menyaksikan Allah, bahkan menganggap Allah itu secara logika saja tidak berkemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya, dan dia dengan ilmunya merasa hebat sampai tidak diperlukan lagi dalam hidup. Jadi kata Nietzsche, God is dead, itu bukan maksudnya di barat itu sudah mati Tuhan, itu bukan. Peran Tuhan karena ilmu manusia menjadi sangat kecil dan tidak diperlukan. UMSO bisa melahirkan alumni-alumni yang semakin menjauh dari Tuhannya karena logika-logika yang dipasang. Karena itu tugas mengajarkan al-Islam ke Muhammadiyah yang sekarang diformat dengan begitu rupa supaya lebih tertanam rasa ini dan tumbuh kesadaran kepada mahasiswa, ini menjadi tanggung jawab semua dosen, tanggung jawab semua pimpinan yang merancang bagaimana kemudian implementasi dari kurikulum itu bisa dijalankan, tidak hanya secara formal. Tanggung jawab termasuk pegawai dalam hal ini. Artinya mahasiswa itu kemudian tidak bertanya, di lokal kok begini al-Islam ke Muhammadiyah, tapi saya ketemu tadi pegawai begini kelakuannya. Dia tidak melihat contoh-contoh yang tidak sejalan itu. Karena itu berperan semua dalam hal ini. Inilah sebenarnya yang kita harapkan membawa perubahan itu. Mungkin tidak dirasakan 10 tahun ini, tapi ketika mereka nanti sudah kuliah 4 tahun, kemudian berproses dengan kehidupannya 4 tahun, setelah 30 tahun atau 35 tahun sudah mendekati stabilnya mereka, bahkan mungkin menjadi seorang yang sudah berhasil, baru dia rasakan begini. Saya kira kalau kita refleksi ke belakang perjalanan hidup kita rasakan hal-hal yang seperti itu, di mana banyak petuah-petuah, banyak ajaran-ajaran yang kita amalkan sekarang sebenarnya bukan yang kita dapatkan 3 hari yang lewat, bukan. Adalah yang membentuk pikiran kita beberapa saat yang lalu. Karena itulah ini harus dilakukan secara bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tertentu, mungkin karena secara aturan dialah yang bertanggung jawab, tapi sesungguhnya lembaga pendidikan, madrasah itu, apalagi bulan Ramadan ini, menjadi bahagian yang tidak terpisah dengan upaya meningkatkan amalan kita. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar memberi gambaran saja bahwa Muhammadiyah menginginkan Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu tentu saja Islam yang memberi manfaat. Tidak timbul saling curiga di antara mereka karena pemahaman-pemahaman yang dipersempit. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada yang keliru.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.